Kita mau lebih menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Kita mau membuka hati kita bagi jamahan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus, makasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, ini kami Tuhan, seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rasakan hadirat Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hatiku, jamah kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup.
Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Karena itu tolong kami untuk memahami firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memahami, mengerti firman-Mu. Ajari kami, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapi kami semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga semua kami diberkati oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Kita baca silih berganti. Saya membaca ayat 26, saudara baca ayat 27, ayat 28, kita sama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sama-sama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Tema kita pada hari ini, Tuhan bekerja dalam setiap masalah, diambil dari ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani ini tidak luput dari masalah. Ya, masalah demi masalah kita hadapi hari lepas hari sepanjang hidup kita. Ada masalah yang ringan, ada masalah yang berat, ada masalah yang terlalu menekan dan sangat membuat kita berbeban berat. Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, dia menghadapi tekanan, dia menghadapi hambatan dalam memberitakan Injil. Tetapi Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanku kekuatan Tuhan nyata. Maksudnya apa saudara? Di tengah kelemahan dia mengalami tekanan di sana sini, kekuatan Tuhan nyata baginya saudara. Kuat kuasa Tuhan melimpah dalam hidupnya sehingga dia mampu menjalani semua tekanan itu saudara. Kita tahu beratnya Rasul Paulus, dia dianiaya, dia dihambat, dia ditekan, bahkan terakhir dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi penderitaan, hambatan, kesulitan itu tidak menghentikan Rasul Paulus memberitakan Injil saudara. Bahkan di penjara dia lebih banyak memberitakan Injil. Di penjara dia menulis surat-surat yang kita tahu, yang kita baca saudaraku, yaitu surat kepada Filipi, surat kepada Efesus, surat Galatia, itu ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia di penjara. Nah, kalau Paulus berkata Allah turut
bekerja dalam setiap masalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, itu sudah dialami oleh Rasul Paulus. Dia sudah alami, dia di penjara tidak terhambat memberitakan Injil, dia di penjara tidak terhambat untuk menuliskan surat-surat yang kita baca, yang menguatkan kita, yang memberikan kita semangat, di mana ada ucapan Paulus berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Itu diucapkan di penjara, saudara. Itu menguatkan saudara dan saya bahwa meskipun di penjara dia tetap menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Luar biasa ya. Dan ini menjadi teladan bagi saudara dan saya. Sehingga sangat tepat kalau dia menuliskan surat ini dengan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat kita menghadapi masalah, seperti apa sih sikap kita, saudara? Apakah sikap kita lebih sering menggerutu? Sikap kita lebih sering marah? Kok masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi? Apalagi mungkin masalah itu tumpang tindih. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang kedua. Tanpa kita sadari, ucapan kita mulai menggerutu dengan berkata, masalah lagi, masalah lagi. Kapan selesainya ini masalah? Kapan berakhirnya ini masalah? Padahal saudaraku, selagi kita hidup dalam dunia ini, memang masalah itu silih berganti kita alami, saudara. Nah, apa maksudnya saudaraku Tuhan bekerja dalam setiap masalah? Apakah ini hanya sekedar penghiburan? Apakah ini hanya sekedar membuat kita agar tidak mudah putus asa? Apakah memang kenyataannya Allah turut bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi? Mungkin tanpa kita sadari tanda tanya ini ada dalam diri kita. Benarkah Allah bekerja dalam setiap masalah yang saya hadapi? Dan apa rencana Tuhan dalam masalah yang saya hadapi? Masalah yang saya hadapi begitu menekan. Terkadang saya tidak mampu menghadapinya. Saya tidak mampu berdiri tegak. Saya tidak mampu berdiri teguh. Mungkin itu sering kita ucapkan pada saat kita tertekan oleh masalah yang sangat berat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan Tuhan bekerja dalam setiap masalah, saudara? Sebelumnya kita baca dulu Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, saudara. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk saudara semua. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Roma pasal 5 ayat 3 khususnya sampai 4 ini, saudaraku, bahwa dikatakan malah kita perlu bermegah dalam kesengsaraan. Kita perlu bermegah dalam kesengsaraan, ya. Kesengsaraan
tentunya kesengsaraan karena kita milik Tuhan Yesus. Kesengsaraan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kesengsaraan karena dosa kita. Tetapi karena kita mengikut Tuhan Yesus, karena kita menjadi murid-muridnya saudara. Kita mengalami kesengsaraan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maksud daripada Tuhan bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi saudaraku. Yang pertama adalah masalah tersebut bisa menumbuhkan dan menimbulkan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan. Masalah yang kita hadapi bisa mendorong kita untuk lebih bertekun berdoa, bertekun memohon kepada Tuhan, bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Masalah yang kita hadapi itu bisa mendorong kita untuk semakin bertekun, saudara. Semakin bertekun. Kadang kalau masalah tidak ada, kalau semuanya mulus saudaraku, doanya mungkin hanya sedikit. Doanya hanya sekedar. Tapi pada saat kita mengalami masalah yang berat, doa kita akan kita ucapkan berulang-ulang. Doa kita akan kita sampaikan dengan segenap hati kita. Tuhan, masalahku ini teramat berat. Saya tidak mampu memikulnya, berikan aku kekuatan. Berulang-ulang kita sampaikan itu saudara. Sementara kalau mulus, terkadang doa kita hanya sekedar. Sadar atau tidak sadar, saudara sendiri yang tahu. Itulah kita manusia. Tapi pada saat mengalami masalah yang berat, kita berulang-ulang menyampaikannya, kita sangat tekun menyampaikannya kepada Tuhan. Yang tadinya kita berdoa hanya sekedar, yang tadinya kita tidak berdoa jam 5 pagi akhirnya kita bangun. Sebelum matahari terbit saya mau memohon belas kasihan Tuhan, saya mau memohon kebaikan Tuhan. Kita tambah jam doa kita percepat jam doa kita ulang lagi. Kalau kita dengar nasihat orang, kalau tidak mampu kamu menghadapi, ayo ambil doa puasa, kita lakukan doa puasa. Jadi masalah itu bisa membuat saudara dan saya semakin bertekun, saudara. Semakin bertekun. Bertekun mengikut Tuhan, bertekun berdoa syafaat, bertekun merenungkan firman Tuhan, bertekun beribadah. Masalah membuat kita semakin bertekun. Dan yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah itu bisa membuat saudara dan saya bertumbuh semakin tahan uji. Semakin kuat, semakin kokoh. Saudaraku, dikatakan nakoda yang hebat tidak muncul dari laut yang reda, tetapi dari gelombang yang berat. Maksudnya apa saudara? Nakoda itu semakin canggih, semakin pintar menghadapi angin ribut saudara. Kalau semuanya reda, nakodanya biasa-biasa saja. Tetapi semakin dia sering menghadapi gelombang berat, angin ribut, maka dia makin pintar menghadapinya. Makin berhikmat, makin bijaksana menghadapinya. Karena itu saudaraku, kalau masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita, ada rencana Tuhan supaya kita semakin tahan uji. Supaya kita semakin tahan uji saudara. Kita bukan orang Kristen yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit turun, dikit-dikit mundur. Bukan saudara. Saudara dan saya akan semakin tahan uji. Bertumbuh menjadi orang Kristen yang tahan uji saudara. Karena kita sudah sering menghadapi gelombang hidup seperti nakoda tadi saudara. Semakin sering menghadapi.
Kalau tidak pernah menghadapi masalah yang berat, dari mana kita tahu bahwa kita kuat dan mampu bersama Tuhan? Karena banyaknya gelombang yang beratlah sehingga kita paham, oh ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan memampukan saya berdiri teguh sehingga saya menjadi anak Tuhan yang tahan uji. Tahan uji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menghadapi masalah, memang kita belum tahu kebaikan apa yang akan Tuhan berikan bagi kita. Kita nggak tahu. Ada satu kisah ilustrasi yang bagi saya itu menginspirasi saya. Dikatakan seperti ini, saudara. Ada 2 orang pejalan yang melalui banyak tempat, melalui perkampungan menuju satu tempat, tetapi mereka satu yang tidak percaya Tuhan dan satu yang percaya, saudara. 2 orang berteman. Di dalam perjalanan itu, saudara, pada waktu malam hari mereka mampir di satu kampung. Mereka memohon untuk bisa menginap di sana, tapi tidak satu orang pun yang memberikan tempat bagi mereka. Temannya yang tidak percaya Tuhan ini mengolok, saudara. Hei, kamu bilang Tuhan itu baik. Mana buktinya Tuhanmu itu baik? Buktinya tidak satu orang pun yang memberikan kita penginapan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan dan mereka di tengah hutan itu membuat tenda, mereka beristirahat di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka apalagi orang yang belum percaya Tuhan ini tidak mengerti Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Semua rumah tidak ada yang membuka diri untuk menerima kita. Mana kebaikan Tuhanmu itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya Tuhan ini berkata, ya memang Tuhan itu baik. Dia akan menyatakan kebaikannya di tengah masalah yang kita hadapi. Ini belum tahu apa kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata saudaraku, di kampung yang kecil ini tadi, besoknya baru mereka tahu apa yang terjadi di kampung kecil itu, saudara. Di mana di sana terjadi porak-poranda, semua rumah-rumah hancur dan rusak, saudaraku, oleh binatang buas yang mengamuk. Dan mereka tanya, apa yang terjadi di kampung ini? Tadi malam terjadi sesuatu yang luar biasa di kampung ini, sehingga diporak-porandakan semuanya. Akhirnya orang yang percaya Tuhan ini berkata kepada temannya yang tidak percaya Tuhan, nah benar kan? Tuhan itu baik. Kalau kita nginap di sana tadi malam, kalau ada rumah yang terbuka untuk kita, berarti kita ikut juga diporak-porandakan. Tapi karena kita nginap di hutan, kita terlepas dari binatang buas yang melanda kampung itu. Itulah kebaikan Tuhan. Orang yang tidak percaya ini manggut-manggut, benar juga Tuhanmu itu ya. Dia bekerja mendatangkan kebaikan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah beban berat yang kita hadapi, terkadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan yang baik di balik beban berat ini. Tetapi setelah selesai beban berat itu, baru kita paham, oh ternyata ini rencana Tuhan bagi saya. Inilah kebaikan Tuhan bagi saya. Dan yang ketiga saudaraku, Allah turut bekerja dalam setiap masalah, yaitu membentuk karakter ilahi dalam diri kita. Membentuk karakter ilahi dalam diri kita. Kita selalu berdoa, Tuhanku mau sepertimu. Bentuklah hidupku, bentuklah diriku. Jadikan aku Tuhan memiliki karakter Kristus. Saudaraku, tidak mudah bagi kita. Kita yang udah biasa angkuh, susah untuk merendahkan diri. Udah biasa selalu bangga dengan keberadaan kita, kita sulit menghargai keberadaan orang lain. Pembentukan karakter Kristus dalam diri kita.
kita akui dengan jujur, begitu sulit sekali saudara. Walaupun berulang-ulang kita katakan, ku mau sepertimu Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang kita pikul dapat membentuk karakter kita, memiliki karakter ilahi. Masalah yang kita hadapi membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin sabar, membuat kita semakin waspada, membuat kita semakin evaluasi diri. Apakah sikap saya yang salah? Apakah perbuatan saya yang salah? Apakah kelakuan saya yang salah? Apakah karakter saya sudah seperti karakter Kristus? Apa yang perlu dibentuk oleh Tuhan dari diri saya? Pada saat kita menghadapi pimpinan yang semena-mena, Tuhan mau membentuk saudara dan saya untuk lebih rendah hati dan untuk lebih bersikap sabar lagi. Itu bisa Tuhan izinkan saudara. Supaya kita terbentuk menjadi orang yang lebih sabar. Dan memang sangat sulit membentuk diri kita menjadi orang yang lebih sabar saudara. Sangat sulit. Karena latar belakang kita saudara. Meskipun kita sudah disucikan oleh darah Yesus menjadi manusia baru. Karakter kita yang lama itu tidak langsung hilang saudara. Begitu bergumul kita menghadapinya. Pada saat kita disakiti terucap dalam mulut kita kata-kata yang kasar. Pada saat kita disakiti kita ada kecenderungan untuk membalas. Padahal kita udah tahu firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bagi kita sangat sulit saudara. Kita jujur katakan. Sangat sulit bagi kita. Tetapi masalah bisa Tuhan jadikan saudaraku untuk membentuk karakter kita. Supaya memiliki sikap yang positif. Tidak langsung putus asa pada saat mengalami masalah. Kita menjadi tahan uji. Kita lebih sabar. Kalau kita tahu berbicara itu adalah menyakiti, akhirnya kita lebih banyak berdiam diri, saudara. Berdiam diri daripada menyakiti. Itu membentuk diri kita, saudara. Yang biasanya sulit untuk nerimo. Tapi akhirnya kita terbentuk bisa menerima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar seorang istri yang berkeluh kesah, dia katakan seperti ini. Saya kalau ngelihat suami saya itu lambat-lambat, saya enggak sabaran. Saya bisa ngoceh terus menerus sampai dia gesit. Terus gimana, tambah gesit enggak? Enggak juga, jadi hanya ribut doang, saya capek. Ya udahlah, kalau omelan kamu itu nggak bisa membuat dia gesit, ya udah jangan banyak ngomel. Karena kalau banyak ngomel capek juga didengar telinganya. Jadi suami kamu bukan makin gesit, tapi dia malahan masa bodoh. Ya saya nggak terima, bisa saya lempar itu sesuatu ke muka dia. Kira-kira dia bisa terima nggak? Ya dia marah. Berarti omelan kamu, cara kamu ngelempar sesuatu tidak membuat dia berubah juga. Luar biasa, saya justru salut lihat suami kamu. Bisa dengar kamu ngomel dari pagi sampai malam, tapi dia tetap sabar. Itu suami yang luar biasa. Jarang kejadian ada suami yang begitu. Kalau istrinya ngomel melulu, bisa-bisa istrinya itu dilakban sekalian. Itu suamimu luar biasa, saya katakan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang orang tidak memahami bahwa caranya itu salah menghadapi masalah. Kamu capek ngomel, suami kamu gak berubah. Malahan dia makin lambat, bukan makin gesit. Nah sekarang kamu kurangi, berikan contoh yang baik. Kamu lebih rajin dari suamimu, kamu udah selesai mengerjakan pekerjaanmu,
pada saat dia bangun tidur, supaya akhirnya melek matanya. Jadi bukan dengan omelan dia berubah. Ya saya aja wanita kalau dengar seorang ibu ngomel terus capek saudara. Sama seorang istri juga dengar suaminya ngomel melulu capek hati saudara. Gak ada yang mau, capek, lebih bagus berdiam diri dan berubah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bisa membentuk karakter kita, memiliki karakter Kristus saudara. Kesabaran kita yang tidak tumbuh akhirnya tumbuh. Kelemah lembutan kita yang tidak tumbuh akhirnya tumbuh. Kerendahan hati kita yang tidak tumbuh akhirnya tumbuh saudara. Diam emas kita akhirnya tumbuh. Karena omelan tidak ada gunanya. Lebih bagus berdiam diri memberikan contoh yang baik. Kalau juga tidak mau mencontoh yang baik, ya udah. Daripada kita terkuras kan ngomel-ngomel. Terkuras loh saudara. Menghadapi masalah dengan sikap positif. Kita belajar agar kita tahu apa kebaikan yang akan Tuhan lakukan melalui masalah ini. Kalau kita bereaksi dengan negatif, marah, bersungut, kita nggak lihat kebaikan apa yang akan kita alami. Allah bekerja dalam setiap masalah. Masalah yang kita hadapi jangan dihindari, jangan juga disengut-senguti, jangan juga putus asa menghadapinya, tapi kita terus mengandalkan Tuhan, hadapi dengan sikap yang positif, sehingga Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kebaikan itu tentunya ketekunan kita semakin tumbuh, tahan uji kita semakin tumbuh, dan karakter Kristus semakin nyata dan tumbuh dalam diri kita. Biarlah kita yakini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap masalah yang kami hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk menghadapi setiap masalah dengan sikap positif, bukan bersungut, bukan marah, bukan menyalahkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melihat setiap masalah itu untuk menumbuhkan ketekunan kami, menumbuhkan tahan uji kami, dan menumbuhkan karakter Kristus dalam diri kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya